Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tentunya saya bangga kepada pemirsa sekalian karena sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama lagi kita menyimak daripada salah satu konten di YouTube ini, yaitu Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, tentu konten ini selalu saja berbicara tentang fenomena-fenomena yang berkaitan dengan persoalan komunikasi. Ya, para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini tentunya yang saya akan bahas, yang saya akan ketengahkan adalah tentang komunikasi proklamasi kemerdekaan. Bahwa proklamasi kemerdekaan yang kita raih pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah itu sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, tapi itu mengalami proses komunikasi dari waktu ke waktu. Sehingga dengan demikian, inilah yang saya akan ketengahkan bagaimana prosesnya sampai menuju pada komunikasi dideklarasikannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik para pemirsa sekalian, ada 3 tahapan yang saya akan ketengahkan di sini untuk menuju pada dikomunikasikannya atau dideklarasikannya proklamasi kemerdekaan. Ada 3 tahapan-tahapan yang penting para pemirsa sekalian. Yang pertama, tentu kita masih ingat peristiwa yang terjadi pada tahun 1908 ya, yang biasa disebut dengan kebangkitan nasional. Itu yang pertama. Apa yang terjadi di momen itu? Momen itu adalah para pemuda-pemuda kita di bangsa Indonesia ini sudah mempunyai kesadaran yang besar. Inilah yang merupakan cikal bakal untuk menuju nantinya proklamasi pada tahun 1945. Jadi proklamasi ini adalah sesuatu yang terstruktur ya. Dia sesuatu yang direncanakan, dia bertahap dari waktu ke waktu. Itu bermulanya pada tahun 1908, ditandai dengan kesadaran pemuda bangsa Indonesia untuk bersatu padu ya, yang biasa disebut dengan kebangkitan nasional yang disponsori oleh tentunya Dr. Sutomo. Kemudian pemirsa sekalian, yang kedua adalah setelah pada tahun 1928. Jadi 20 tahun setelah kebangkitan nasional, kemudian ada satu lagi peristiwa yang terjadi pada tahun 1928 yang biasa disebut dengan peristiwa Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Apa yang terjadi di situ, kaum pemirsa sekalian yang berbahagia, adalah para pemuda-pemudi kita bangsa Indonesia, dia berikrar ya tentang Sumpah Pemuda itu. Ada 3 isinya yang Ikrar Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah para putra-putri kita itu menyampaikan bahwa hanya satu tanah tumpah darah, yaitu tanah air Indonesia. Kemudian isinya yang kedua adalah dia menyampaikan bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga yang disampaikan pada saat itu adalah kami mengaku bahwa kita ini adalah satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Apa inti yang terkait dengan persoalan Sumpah Pemuda? Artinya disinilah menyatunya kaum pemuda dan pemudi Indonesia. Tentu kita mengenal banyak suku, banyak bahasa daerah, tetapi pada saat itu diikrarkannya hanya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ini adalah satu kemajuan yang terjadi di kalangan pemuda kita untuk menuju pada kemerdekaan. Kemudian berikutnya, yang ketiga ya, itu puncaknya terjadi pada tahun 1945 yang biasa dikenal dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan. Dideklarasikannya proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Puncaknya di situ adalah puncak perjuangan pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang tentunya bergabung dengan para senior, para tokoh kita itu. Apa yang terjadi? Komunikasi yang terjadi pada saat mau dideklarasikannya proklamasi kemerdekaan, tentu ada persoalan-persoalan komunikasi yang dibangun antara kaum muda dan golongan tua. Apa itu? Para pemirsa sekalian,
sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah Jepang bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Tapi dikala itu pemuda-pemudi kita tidak bisa tahan lagi bahwa kemerdekaan harus diproklamirkan secepatnya. Jadi makanya proklamasi kemerdekaan yang dijanjikan oleh bangsa Jepang tanggal 24 tentu tidak bisa ditunggu lagi. Makanya pemuda-pemudi mendesak tokoh-tokoh senior agar proklamasi kemerdekaan disampaikan atau diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka dengan demikian, pada saat itu tokoh-tokoh tua, seperti Soekarno tentunya, Hatta, tentu dia memberikan ruang kepada pemuda-pemudi kita dengan menyelenggarakan sesegera mungkin proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Apa maknanya para pemirsa sekalian? Bahwa proklamasi kemerdekaan yang disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah pemberian dari pemerintah Jepang, tapi itu adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia. Makanya pemuda tidak mau memboncengi pada tanggal 24 Agustus sebab seakan-akan itu nanti adalah hanya hadiah dari Jepang. Tetapi diproklamasikannya tanggal 17 Agustus merupakan tanda bahwa Indonesia bukan menerima kemerdekaan dari pemerintah Jepang, tapi itu adalah merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia pada menit-menit yang terakhir. Hadirin pemirsa sekalian dimanapun berada, jadi proklamasi kemerdekaan ini sudah dibangun jauh sebelumnya. Ya, itu kita lihat mulai daripada tahun 1908 dengan adanya kesadaran bangsa Indonesia bersatu, kemudian dilanjutkan dengan Ikrar Sumpah Pemuda yang berarti merupakan satu pemantapan, dan puncaknya itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertanyaannya hadirin sekalian, apakah dengan selesainya proklamasi kemerdekaan permasalahan kita sudah selesai? Jawabannya tidak. Kita harus mengisi kemerdekaan ini, kita harus mempertahankan kemerdekaan ini dengan mengisi pembangunan di semua lini kehidupan. Semua profesional, semua kita pemuda-pemudi bangsa Indonesia, mari kita bersatu menyampaikan kreativitas kita terhadap bangsa dan negara, sehingga negara ini bisa maju untuk masa-masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Inilah yang saya sampaikan. Jangan lupa Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol subscribe di channel YouTube Mr. Koronis.